Bab 186. Om Presdir terpikat gadis miskin. Kakak, ada apa? Apa yang terjadi, Bu Sani? Ucap Luna baru saja kembali dan terkejut melihat Dini yang menangis. Ini karena Nyonya Valeri, Non. Jawab Bu Sani gugup. Kak Valeri sudah pulang rupanya. Apa yang dia lakukan sampai kakak iparku menangis? Tanya Luna. Luna, kita bicarakan saja di kamarku ya. Kata Dini menangisnya yang mulai reda. Baiklah, terutama ada hal penting yang ingin aku sampaikan juga padamu kakak ipar. Ucap Luna. Dini pun bangkit dan segera menuju kamar bersama Luna. Mereka pun di kamar Dini. Ada apa kakak? Kenapa kakak menangis? Apa kau tidak akan menceritakannya padaku? Ucap Luna. Sebenarnya selama ini aku sudah membohongi kalian. Keputusan yang aku ambil ini ternyata salah karena sama saja akhirnya terbongkar juga. Jelas Dini. Memangnya apa yang kau sembunyikan kakak? Tanya Luna menjadi penasaran. Tolong jangan marah padaku. Aku sedang hamil. Ucap Dini yang memberitahu kehamilannya, karena sudah percuma jika ia menyembunyikannya lagi toh semua orang sudah tahu. Bukannya marah atau kecewa, Luna sumringah menatap tak percaya yang merupakan teman menjadi kakak iparnya. Kakak benar-benar tidak sedang bercanda. Ucap Luna masih tak percaya. Aku tidak tahu apa kau percaya atau tidak. Tapi itulah keadaan saat ini, aku sedang hamil. Ujar Dini. Itulah sebabnya Kak Valeri marah. Iya, dia sudah menduga dan mencoba memastikan. Dan saat dugaannya benar, dia sangat marah. Kata Dini. Ah, kakak ipar. Aku sangat senang mendengar kehamilanmu, itu tandanya kakakku sangat hebat, dan aku akan segera menjadi bibi. Aku jadi tidak sabar bertemu dengan keponakanku. Peluk Luna senang. Apa kau tidak akan membedakan anakku dengan keponakanmu yang lain? Tanya Dini jadi sedih. Memangnya dengan keponakan siapa lagi? Akan ada satu keponakan yang lahir, bukan? Nona Valeri, dia juga akan memberikan keponakan untukmu. Ucap Dini. Dia bukan keponakanku. Aku hanya akan mendapatkan keponakan dari rahimmu saja. Ini yang ingin aku sampaikan padamu Kak. Dini memasang telinga dengan terbuka siapa untuk mendengarkan Luna. Tadi saat aku keluar, aku melihat mobil kavaleri di lampu merah. Karena penasaran aku ikuti dia, dan mobilnya berhenti di suatu restoran. Dan hal yang paling mengejutkan adalah dia pergi bersama dengan Tuan Rico yang merupakan klien Kak Arya. Mereka masuk ke dalam sambil berpegangan tangan. Aku pun mengikutinya sampai ke dalam, dan mendengar pembicaraan mereka jika Kak Valeri sebenarnya bukan mengandung anak Kak Arya, tapi mengandung anak Tuan Rico itu. Kata Luna menjelaskan. Apa? Tuan Rico dan Nona Valeri memiliki hubungan yang sedekat itu. Dia sedang mengandung anak Tuan Rico. Terkejut Dini tak menyangka. Iya, kakak. Itulah sebabnya aku sendiri tak percaya jika dia sudah membohongi kita semua bahkan Kak Arya sendiri. Aku harus memberitahu Kak Arya secepat mungkin. Ujar Luna. Tidak Luna. Itu akan sulit karena Tuan tidak akan percaya begitu saja. Kia harus menyertakannya dengan sebuah bukti. Apa kau memiliki buktinya? Oh, ya Tuhan, aku lupa tidak merekam pembicaraan mereka. Akibat terlalu marah otakku tidak bekerja dengan baik. Kau bodoh Luna. Ucap Luna memarahi dirinya sendiri. Tidak apa, yang terpenting kita sudah mengetahui kebenarannya. Kita akan berjalan untuk mencari bukti sebanyak mungkin dan membongkar rahasianya. Aku akan bekerja dengan baik dalam hal ini. Akan kubuat dia pergi dari rumah ini agar kakakku tidak menderita bersamanya. Aku membutuhkan dukungan dan bantuanmu, Kak. Kita akan saling bekerja sama dalam kebenaran. Ucap Dini setelahnya saling berpelukan. Masih berada di kamar Dini. Hei kau,
Tunggu di sana dan jangan berani melangkahkan kakimu. Valeri berteriak. Tiba saja dia datang ke kamar Dini setelah sudah lama Luna keluar. Dini yang ingin beranjak dari sofa menuju ranjangnya hanya bisa diam bersiap-siap untuk menanggapi kedatangan Valeri. Ada apa? Apa tak cukup bagimu selalu menindasku? Kebenaran apa lagi yang kau inginkan dariku? Ucap Dini. Hei, kenapa jadi kau yang marah? Aku datang secara baik-baik untuk membuat sebuah kesepakatan. Ujar Valeri. Katakan saja dan tidak perlu bertele-tele. Ujar Dini. Kau bisa saja tetap mengandung anakmu itu dan melahirkannya. Tapi dengan satu syarat, kau harus menyetujui kontrak hamil ini. Valeri memberikan sebuah map hitam yang isinya berisi beberapa lembar kertas dengan tulisan bercetak hitam. Kontrak hamil. Apa maksudnya ini? Tanya Dini mengambilnya. Baca saja. Aku harap kau tidak sedang berpura-pura tidak bisa membaca. Celanya. Setiap ultimatum dengan poin demi poin ia baca. Dan yang paling menonjol adalah, aku harus memberikan anakku saat lahir kepada Anda dan setelah itu harus pergi. Tegun Dini. Yap, itu benar. Ternyata kau pintar, tidak seperti apa yang kukira. Sudah jelas di sana tertulis, jika kau tidak ingin menggugurkan kandunganmu, kau bisa melahirkannya. Tapi setelah melahirkan, kau harus pergi dari sini tanpa membawa anakmu. Lalu menambahkan, ingat, perjanjian ini hanya diketahui antara kau dan aku. Lanjutnya, tidak, aku tidak akan menyetujui kontrak ini. Aku adalah ibunya, dan tidak akan meninggalkan dia begitu saja. Ucap Dini melemparkan kertas ultimatum yang berpoin-poin itu sehingga berterbangan di udara. Baiklah, belum apa-apa kau sudah menolaknya. Pikirkan baik-baik sebelum kau menyesal, karena ini hanya memiliki satu kesempatan dan kau tidak akan mendapatkannya lain waktu. Kata Valeri menanggapinya dengan santai karena dia merasa paling menang. Aku pun tahu rahasiamu, dan akan membuktikannya pada Tuan jika kau yang pantas keluar dari rumah ini. Semua orang di sini suci, hanya kau dan ibumu yang mengubah kesucian rumah ini. Hardik Dini. Beraninya kau. Apa yang kau tahu dariku? Hah? Kau hanya wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bentak Valeri. Aku tahu jika kau sedang mengandung anak Tuan Rico. Itu artinya kau selama ini berbohong dan bukan sedang mengandung anak Tuan. Jelas Dini membuat Valeri terkena mental sampai ia diam saja dan tak berkutik lagi. Kenapa dia bisa tahu? Apa dia selama ini selalu mengikuti kemanapun aku dan Rico pergi? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus berhati-hati dengan wanita ini, gumam Valeri yang terancam. Jaga mulut omong kosongmu itu. Tanpa ada bukti kau sudah memfitnah diriku. Kata Valeri. Kita lihat saja. Perlahan-lahan semua kebusukanmu akan segera terbongkar. Seharusnya kau berterima kasih padaku saat ini, karena aku tidak mengatakan ini pada Tuan sebab belum memiliki bukti, jadi nikmati saja hidup mewahmu di sini sebelum aku membongkar rahasiamu. Dan kita lihat aku atau kau yang akan keluar dari rumah ini. Tantang Dini. Coba saja buktikan. Aku tidak akan takut denganmu karena kau sudah memfitnahku. Ucap Valeri lalu menambahkan. Sekarang simpan perjanjian ini karena sewaktu-waktu kau akan mengalah dan membutuhkan ultimatum ini. Aku tidak akan mungkin menyimpan apalagi mengetiknya untuk kebebasanmu. Ujar Valeri yang tak ingin kalah. Bagaimana jika aku tidak menyetujuinya? Ya, maka kau harus menggugurkannya. Ujar Valeri. Aku tidak bisa. Jangan memaksaku untuk melakukannya. Dini memeluk perutnya dengan erat. Berusaha melindungi janinnya. Bila bayi itu ada, maka hubunganmu dengannya juga akan tetap berakhir. Gugurkan segera. Aku tidak bisa. Tolong jangan memaksaku untuk melakukannya. Dini mulai berurai air mata, tatapan matanya penuh dengan permohonan.
Bila kau tidak bersedia melakukannya, maka kami yang akan melakukannya. Ibu, pegang tangannya. Baik Valeri. Bu Clara berjalan ke arah Dini dan langsung memegang tangannya. Lama memelintir tangan Dini ke belakang. Sehingga membuat Dini kesulitan untuk memberontak. Apa-apa yang kalian lakukan? Dini menangis. Tubuhnya meronta-ronta tak berdaya. Tenaga Bu Clara lebih kuat dibandingkan dirinya, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Kau tidak ingin menggugurkan kandunganmu. Maka kami yang akan memaksamu. Buka mulutmu. Bu Clara mendekat dan memaksa untuk membuka mulut Din. Di tangannya terdapat obat penggugur kandungan dengan dosis kuat. Tidak. Dini menutup mulutnya rapat-rapat. Air mata tampak mengalir deras di matanya. Hati dan tubuhnya begitu sakit. Mengapa dia diperlakukan tidak adil seperti ini? Mengapa dia begitu lemah dan tidak bisa melawan? Adakah seseorang yang akan menolongnya? Adakah seseorang yang akan peduli pada mereka? Jawabannya adalah tidak. Yang bisa menyelamatkannya, hanyalah dirinya sendiri bukan orang lain. Kenapa kalian setega itu ingin menyingkirkan seorang bayi yang belum saja melihat dunia ini? Kata Dini. Aku tidak setega itu, malah aku membantu anakmu untuk keluar dari kesusahan hidup yang akan ia alami ketika lahir nanti. Aku sudah menjamin jika hidupnya akan menderita. Ujar Valeri. Bab 187. 1 minggu kemudian. Hidup dan perjalanannya kini selalu sulit di masa kehamilannya. Walaupun sudah mendapatkan pengakuan dari semua orang yang mengenalnya sebagai istri pertama Arya. Masalah Dini seperti tak ada ujungnya. Saat ini ia mendapatkan kesusahan berupa kecaman dari Valeri di balik dirinya dan Luna yang sedang mengumpulkan bukti untuk mengungkap rahasia Valeri. Tuan, apa aku boleh bertanya sesuatu padamu? Kata Dini gugup. Katakanlah. Jawab Arya. Apa tanggapanmu jika salah satu orang terdekatmu menyembunyikan rahasia yang besar, apa yang akan kau lakukan? Tanya Dini. Entah itu orang terdekat yang kau maksud merupakan keluargaku sendiri ataupun mereka di sekelilingku yang memiliki hubungan dekat denganku. Sebuah rahasia besar dan terutama ternyata kebohongan yang ia sembunyikan. Pengkhianatan tetaplah pengkhianat yang tidak bisa tetap menjadi teman atau keluarga. Aku tidak mungkin mempertahankan hubunganku dengannya. Jawab Arya. Lalu, bagaimana jika masalah ini dihadapkan dengan orang yang kau cintai? Apa perasaanmu sendiri akan merubah cara sudut pandangmu terhadapnya? Kata Dini. Aku tidak tahu mengenai hal itu. Terkadang tindakan yang kita lakukan sejak awal tidak sejalan dengan hati yang selalu memakai perasaan. Sulit untuk mempercayai seseorang ketika satu-satunya orang yang benar-benar aku percaya adalah orang yang kemudian benar-benar mengkhianatiku. Tidak ada yang lebih buruk dari dikhianati oleh orang yang kucintai, mungkin aku akan mengalami kekecewaan mendalam. Memangnya kenapa kau bertanya seperti ini padaku? Tanya Arya. Semuanya sudah jelas jika logika seseorang akan tak sejalan dengan perasaannya. Terkadang, hati yang baik tidak melihat yang buruk dan terkadang orang-orang terdekat lebih berkesempatan besar mengkhianatimu. Tuan, kau harus tahu tentang masalah ini. Ujar Dini mencapai XX pembicaraan. Ada apa? Kenapa kau seserius ini? Apa yang harus aku tahu di dunia ini? Ucap Arya jadi kelimpungan. Kau akan tahu nanti. Sekarang ikut saja denganku, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Karena ini sangat penting bagi perasaanmu sendiri. Ajak Dini menuruni tangga menuju ruang utama yang dimana semua keluarga sudah mengumpul, baik itu Bu Amira, Pak Barma, Darwin bahkan orang tua Dini yang Luna panggil. Di sana hanya saja tidak ada Valeri di tengah-tengah mereka. Dan Bu Clara sebagai ibunya hanya kebingungan. Ada apa ini? Kenapa semua keluarga berkumpul? Kejut Arya terheran-heran lalu tersadar akan satu hal, tapi di mana Valeri? Lanjut Arya.
Wajar saja jika Kak Valeri tidak ada di sini, Kak. Karena dia saat ini sedang bersembunyi akibat rahasianya akan terbongkar sebentar lagi. Ujar Luna. Arya semakin bingung sampai mengerutkan dahinya begitu dalam. Kakak ipar, apa kau siap untuk membela sebuah kebenaran? Ujar Luna dengan tersenyum lebar. Tentu saja, aku sangat siap. Jawab Dini senang juga. Sebenarnya apa yang ingin kalian tunjukkan pada kami sampai mengumpulkan kami seperti ini? Ujar Bu Amira baru berkata. Ibu tenang saja, sebentar lagi semuanya akan tahu. Luna segera menyalakan layar besar yang menayangkan semua bukti-bukti dari foto sampai video. Pertama-tama ia menyalakan video dan tertampil di layar besar itu. Semua mata kini tertuju pada layar tersebut. Namun, alih-alih menayangkan perjalanan cinta Valeri dan Rico, sang layar memilih menayangkan video dengan tak terduga yang memang terlihat jelas pria dalam video itu bukan Rico dan Valeri, melainkan terpampang jelas ia adalah seorang pria yakni Rico dan wanitanya bukan lain Dini. Melihat video panas yang ditayangkan itu tadi membuat kepala Arya mendidih menoleh ke arah Dini yang masih tertegun. Menyadari jika Arya menoleh ke arahnya, Dini pun melirik dan kedua mata mereka saling bertemu. Pikiran mereka kosong, namun diri Arya dipenuhi dengan amarah. Setelah dipermalukan di depan keluarga yang kini semua mata menatap ke arahnya tak menyangka. Dini benar-benar tersudutkan. Apalagi jika durasi video tersebut pendek dan segera menayangkan bukti berupa foto yang dimana hasil jepretan antara pria dan wanita mesra tetap menampilkan wajah Dini. Semua orang semakin tercekat bak tertimpa batu besar 2 kali berturut-turut. Bagaimana mungkin? Tegun Dini, matanya berair akibat terlalu lama tak mengedip. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ucap Luna, apa maksud video ini? Tanya Bu Amira. Semua orang sedang berada di tahap tak menyangka. Dengan marah, Arya melangkahkan kaki dengan lunglai pada istrinya, kini mereka saling berhadapan. Dengan Arya yang berwajah beringas dan Dini yang berair mata. Anak siapa yang sedang kau kandung? Itulah pertanyaan yang keluar dari mulut Arya. Tuan, sudah terjadi kesalahan saat menayangkan video itu. Itu semua tidak benar. Ujar Dini terbata. Iya kakak, tolong jangan percaya. Aku tahu segalanya, selama ini kami sudah bekerja sama untuk mencari bukti untuk kakak agar mempercayai jika Kak Valeri sebenarnya bukan sedang mengandung anak kakak. Aku mendengar sendiri di restoran dengan telingaku sendiri. Dan sebenarnya dalam video dan foto itu adalah Kak Valeri dan klien kakak Tuan Rico. Luna membela. Kau berdalih seolah kau adalah orang yang mengetahui segalanya. Mulutmu penuh dengan fitnah dan kau masih saja berani bersuara membela kakak ipar munafikmu itu. Bicara seorang yang baru datang, yakni Valeri dan membawa Rico bersamanya serta pria yang diseret oleh Rico. Keadaan semakin memanas kala Valeri memprovokasi keadaan. Arya, percayalah padaku jika perkataan adikmu itu salah. Kau tidak tahu betapa susahnya hidupku akhir-akhir ini dengan mereka yang mengancamku seperti ini, karena aku tahu Tuan Rico pun menjadi incaran mereka. Aku bekerja sama dengannya agar mereka tidak membawa Tuan Rico ke dalam masalah. Aku pernah mendengar jika Luna tidak menyukai Tuan Rico. Aku mencari dan memiliki bukti-bukti asli lain atas hubungan Dini dan pria lain. Dan aku pun sudah membawa kekasihnya ke hadapanmu yang tidak melainkan Tuan Rico, klienmu sudah mengkhianatimu sendiri. Dorong Valeri membuat Rico tersungkur tepat di kaki Arya. Sembari melihat bukti-bukti yang diberikan Valeri, dia memasang telinga mendengarkan perkataan pria bayaran itu. Maafkan atas kesalahan kami Tuan Arya. Anda sudah banyak tahu mengenaiku tentang permasalahan kekasihku dan anak yang sedang dikandungnya. Tolong kembalikan Dini yang kau ambil bayi dan ibunya dariku. Ucap Rico bersimpuh di kaki Arya dan menceritakan omong kosong dengan raut wajah palsunya. Omong kosong apa yang kau katakan itu, Tuan? Aku sama sekali tidak mengenalmu bahkan tidak pernah melihatmu.
Kalian berdua jangan bersandiwara karena aku yakin kalian sedang bersekongkol, bukan? Hardik Dini pada Valeri dan Rico. Sayang, apa yang kau katakan? Jangan hanya harta kau bertekad kuat seperti ini. Ingat, bayi kita membutuhkan ayah kandungnya. Jika kau ingin uang, aku pun mampu seperti kau mendatangi kamar hotelku saat itu. Ucap Rico yang bangkit menghampiri Dini sampai memegang kedua bahunya menjalankan tugasnya. Dia benar-benar aktor hebat dan pantas mendapatkan penghargaan. Dini yang sangat tidak nyaman terus menarik tangan pria itu menjauh dari bahunya. Arya yang terus melihat mereka sangat terbakar api amarah yang besar bagaikan gedung 100 lantai dilahap si jago merah. Plak. Arya tanpa berperasaan menamparkan pipi kiri Dini dengan sangat keras sampai ia terpaksa memalingkan wajahnya. Dini. Kejut semua keluarga. Aku tahu jika kau sejak dulu adalah seorang pel empat cur. Buhmu sudah dijamahi oleh banyak pria lain. Tapi jangan membawa perilaku burukmu sampai rumah ini. Hardik Arya. Tuan, kau boleh memukulku karena aku lebih bersalah di sini. Jangan sampai memukul dia karena akan menyakiti bayi kami. Terus provokasi pria bayaran itu. Apa Tuan tidak menyadari pembuatanmu dulu padaku? Kau sudah merenggut kesucianku dan kau sendiri tahu bahkan sadar tentang hal itu. Tapi kenapa Tuan tidak menganggap darah dagingmu sendiri sekarang dan mempercayai mereka? Kata Dini. Valeri dan Rico hanya saling bertukar pandangan sambil menyunggingkan bibirnya. Dia ibu dari bayimu, bukan? Tanya Arya dengan berat. Iya, Tuan. Dia membawa pergi bayiku. Jawab pria itu wajah memelas. Dan sekarang aku mengembalikannya padamu. Bawa dia pergi dari sini sejauh mungkin sampai aku tidak melihatnya lagi. Apa yang kau katakan? Kau berani mengusir dia pergi bersama pria yang tidak dikenalnya. Marah Pak Barma. Apa yang salah? Dia adalah ayah dari bayi yang dikandungnya. Apa aku salah membiarkan mereka bersama? Bukankah keluarga kecil akan segera dibentuk? Aku jadi tahu sekarang kenapa alasan kalian semua menyembunyikan kehamilannya. Kata Arya. Arya, kau adalah orang yang hebat dan cerdas. Tapi kenapa seluruh tubuhmu tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa melihat mana yang benar dan salah? Kau seharusnya tahu dari dulu jika Valeri bukan wanita baik-baik. Bicara Bu Amira. Iya kakak. Aku mohon percayalah pada adik perempuan kesayanganmu ini. Aku tidak berbohong jika sebenarnya kami ingin membongkar rahasia Kak Valeri yang bukan mengandung anakmu. Bicara Luna. Kak, aku tahu jika kau tidak pernah membiarkan Dini jatuh ke tangan orang lain. Bahkan kau menghajarku habis-habisan karena berani mendekatinya. Dan sekarang kakak ingin melepaskan begitu saja. Kakak bisa menyelidiki masalah ini lebih dalam, kerahkan seluruh bawahan kakak yang hebat itu. Tapi kakak bertindak seperti orang yang tidak memiliki otak. Hardik Darwin. Semua keluarga berbicara untuk memberikan pengertian dan keyakinan di otak Arya. Namun, seolah IQ-nya nol, ia bertindak di luar batas pemikiran manusia normal. Apa yang perlu diselidiki? Semua bukti-bukti sudah jelas baik yang sudah ditayangkan dan dibawa oleh Valeri dan Rico. Ketika seperti ini kalian selalu menyalahkan aku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalian sendiri yang dibutakan oleh wanita berwajah lugu tapi munafik ini. Ketus Arya. Benar, sejak dulu aku ingin mengatakan ini dari awal. Tapi dia malah mengancamku sampai pada akhirnya ibuku sendiri yang turun tangan dengan meninju perutnya saat kejadian itu. Ia lakukan karena tahu dia bukan anakmu Arya. Hasut Valeri mengada-ngada dan bodohnya Arya percaya begitu saja. Bu Amira sampai syok mendengar jika selama ini Dini hidup di rumah Arya dengan kekerasan akibat kesarkasan orang yang mengetahui kehamilannya. Kau tahu dari awal jika keluargaku sedang dibohongi. Kenapa tidak mengatakannya padaku?
Sungguh Arya sangat jenius sekali. Pemikirannya selalu berbeda dari yang lain. Valeri hanya berpura-pura meraung menangis di dada Arya. Kalian berdua, pergi dari sini. Teriaknya pada Dini dan pria bayaran itu. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Ibu akan membawa menantu ibu ke mansion dan akan tinggal di sana selamanya. Jangan harap ketika kau menyesal nanti, kau menginjakan kakimu ke mansionku dan membawanya pergi denganmu. Ucap Bu Amira. Ibu benar, Dini akan aman dan bahagia bersama kita tanpa ada iblis di dalam mansion megah itu. Aku yakin dia dan anaknya akan bahagia tanpa seorang ayah yang tidak mengakuinya. Aku sebagai pamannya akan memberikan kasih sayang lebih dibandingkan seorang ayah. Hardik Darwin direspon tatapan elang oleh Arya. Bawa saja dia sesuka hati kalian. Karena aku tidak membutuhkannya lagi. Ucap Arya mengatakan itu karena tahu jika sudah lama penyakitnya tak kambuh. Ia menganggap sudah sembuh sepenuhnya. Bu Amira pun menghampiri Dini yang sedang menangis. Tubuhnya sangat terguncang. Dini, ayo ikut bersama dengan ibu, nak. Sudah tidak ada gunanya lagi kau tinggal di sini bersama para iblis. Kau akan lebih aman bersama ibu. Ujar Bu Amira merangkul Dini dan membawanya dari sana. Luna, kau sudah lama tinggal di rumah ini. Sekarang sudah saatnya pulang ke mansion karena rumah ini hanya khusus untuk para iblis. Ajak Bu Amira. Luna pun mengangguk dan mengikuti ibu dan Dini. Aku benar-benar kecewa padamu kakak. Mulai sekarang kau bukan kakakku lagi. Kata Luna sembari melewati Arya. Akibat tubuhnya yang terlalu terguncang, membuat Dini sangat lemas hingga mengakibatkan Dini di tengah jalan tumbang. Kekhawatiran terjadi sampai ricuh mencemaskannya. Arya hanya diam mematung dan menatapnya nanar. Ini adalah kedua kalinya ia difitnah habis-habisan dengan video dan foto yang tidak benar adanya. Skandalnya dahulu pun belum terselesaikan siapa yang memfitnahnya, sekarang ia dihantam oleh fitnah dengan hal serupa. Flashback on. Gawat. Kau harus membantuku. Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Bicara Valeri bersama Richo, ada apa? Cepat katakan. Dini dan Luna adik ipar brengsek itu. Mereka selama ini mengumpulkan bukti kedekatan kita, bahkan mereka mendapatkan bukti-bukti saat kita menjalin hubungan kekasih dulu. Video dan foto panas kita yang kau simpan itu, mereka juga bisa mendapatkannya. Habislah aku jika video itu diputar di hadapan Arya. Kita bisa kehilangan misi kita untuk mendapatkan harta darinya. Bagaimana bisa? Sepintar itu mereka mengumpulkan bukti sampai mencakup segala hal selama hubungan kita. Kata Richo yang sama halnya menjadi panik dan panas dingin. Aku tidak tahu, tapi aku yakin jika adik iparku itu yang sangat berperan di sini. Dia yang sudah bekerja sama dengan wanita itu. Kata Valeri, apa yang harus kita lakukan? Kau malah berbalik bertanya. Tentu saja kita harus mencuri bukti-bukti asli itu dan menggantinya dengan bukti palsu seperti saat kau melakukannya dulu. Ketus Valeri. Ya, kau tenang saja. Aku akan mengerahkan semua bawahanku untuk tetap membuat kita aman. Kita lihat saja nanti apa yang akan diputar di hadapan semua orang. Richo segera bergegas menelpon semua bawahannya untuk menjalankan perintah padanya.